tengah pergolakan perang saudara, Majapahit diselamatkan bukan oleh kesatria nan gagah berani, melainkan ketangguhan seorang wanita. Hidupnya nyaris direnggut oleh saudaranya sendiri, namun takdir mengantarkannya sebagai pemimpin perempuan pertama Majapahit. Dialah Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit, penakluk Nusantara. Setelah Raden Wijaya turun tahta pada tahun 1309, panji kekuasaan diteruskan oleh sang putra Jayanegara yang justru membawa Majapahit ke ambang kehancuran. Tabiat buruk Jayanegara yang tidak menghormati perempuan menanam benih kebencian di hati rakyat dan menimbulkan pemberontakan. Demi mengamankan singgasananya, Jayanegara berniat meminang kedua adik tirinya, Dyah Gitarja dan Dyat Wiyat. Namun naas, Jayanegara menemui ajal secara tragis sebelum menjalankan niat kejinya. Jayanegara berpulang tanpa meninggalkan penerus. Para pejabat istana berupaya menjadikan istri Raden Wijaya, Dyah Gayatri, sebagai pemimpin Majapahit. Tetapi Gayatri menolak. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Gayatri memilih menasbihkan hidupnya di jalan Buddha dan meminta putri tertuanya, Dyah Gitarja, untuk naik tahta. Tahun 1328, Dyah Gitarja diangkat sebagai perempuan pertama yang menggenggam kekuasaan Majapahit. Ia pun dianugerahi gelar kehormatan Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Ia tak hanya disumpah untuk memimpin, melainkan mengembalikan kepercayaan para pengikut dan menstabilkan kehidupan istana yang berada di ujung tanduk. Ketika Ratu Tribuana Tunggadewi naik tahta, ia mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari setiap wilayah kekuasaan Majapahit. Kala itu, perwakilan wilayah Sadeng dan Keta tidak hadir. Itu artinya bahaya pemberontakan ada di depan mata. Ia pun merasa gelisah dan mengirimkan mata-mata ke Sadeng dan Keta. Benar saja, firasatnya tak meleset. Rakyat Sadeng tengah bersatu merencanakan pemberontakan. Mereka ingin membalas dendam kematian Nambi. Tak ingin ada pertumpahan darah, Ratu Tribuana Tunggadewi segera mengutus Gajah Mada untuk berbicara dengan petinggi Sadeng. Di tengah perjalanan, pasukan Gajah Mada dihadang oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Rakembar. Pasukan Rakembar ingin menghukum para pengkhianat Sadeng dan Keta yang berani mencoreng kekuasaan Majapahit. Pertemuan ini berujung pecahnya perang saudara. Dengan murka, Ratu Tribuana Tunggadewi membawa bala tentara ke medan perang, menghentikan pasukan Gajah Mada dan Rakembar yang sedang adu kekuatan. Kedua pasukan itu bersatu dan tunduk pada komando sang ratu. Ratu Tribuana Tunggadewi langsung memimpin seluruh pasukan untuk menghentikan pergolakan di Sadeng dan Keta. Meski baru menjabat selama 3 tahun, penaklukan Sadeng dan Keta membuat nama Tribuana Tunggadewi semakin ditakuti oleh lawan. Kebijaksanaan Tribuana Tunggadewi untuk mengatur istana mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Di bawah kuasanya, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih dan meneguhkan Sumpah Palapa demi menyatukan Nusantara. Tak hanya di Pulau Jawa, pemimpin dari dataran Sumatera dan Bali ikut tunduk di bawah perintah Tribuana Tunggadewi. Di balik kemahiran Tribuana Tunggadewi berpolitik, selalu ada petuah dan bimbingan Gayatri untuk putrinya. Perjalanan hidup Gayatri sebagai anak bungsu dari raja terakhir Singosari
dan istri pendiri Majapahit menjadi bekal untuk memperkuat istana bersama putrinya. Pada tahun 1350, pemerintahan Tribuana Tunggadewi berakhir, bertepatan dengan kembalinya Gayatri ke pelukan Sang Ilahi. Baginya, menjadi ratu bukan sekadar memimpin sebuah kerajaan, melainkan wujud baktinya kepada Gayatri, sang bunda. Sebagai seorang wanita, Tribuana Tunggadewi dengan penuh kecerdasan dan ketegasan telah membawa Majapahit menuju gerbang kejayaan.